Selamat datang di channel Cerita Gelap. Tidak semua cerita cocok untuk didengar sendirian di malam hari. Tapi, kalau kamu cukup berani, mari kita mulai cerita malam ini. Larangan Tengah Malam. Episode 2. Ketukan Misterius. Hari itu, Agus kembali ke kosannya dengan pikiran berat. Ketakutan dari malam sebelumnya masih membayang. Namun, ia mencoba berpikir rasional dan menganggap kejadian itu hanya halusinasi karena kurang tidur. Setelah makan malam, Agus mengatur ulang barang-barangnya untuk mengalihkan perhatian. Saat sedang membereskan meja, ia menemukan secari kertas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Jangan bermain-main di tempatku. Pergi sebelum terlambat." Agus merasa merinding, tetapi mencoba menyangkal. Ia berpikir mungkin kertas itu adalah lelucon dari penghuni kosan sebelumnya. Namun, rasa takut mulai menghantuinya lagi. Malam itu, saat sedang bermain game, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Agus berusaha tetap tenang. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun. Ia menutup pintu dengan cepat, tetapi saat berbalik, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, tepat di sebelah kamar mandi. Sosok itu bergerak perlahan, masuk ke dalam kamar mandi tanpa suara. Agus terpaku di tempatnya, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ketika keberaniannya terkumpul, Agus mendekati kamar mandi dengan senter di tangannya. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu perlahan. Namun, ruangan itu kosong. Ia memeriksa setiap sudut, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saat ia hendak keluar, lampu kamar mandi tiba-tiba mati, dan suara tawa pelan terdengar di belakangnya. Agus membalikkan badan dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Ia segera keluar dan menutup pintu kamar mandi dengan tergesa-gesa. Udara di kamar menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari dapur kecil di kosannya. Agus mendapati piring yang sebelumnya ia letakkan di meja kini pecah berantakan di lantai. Rasa takut membuatnya sulit berpikir jernih. Ketika ia mencoba membersihkan pecahan piring itu, ia mendengar langkah kaki berderak di lantai, mendekat perlahan dari arah kamar mandi. Agus tidak berani menoleh, tetapi ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin dekat. Suara langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Dengan gemetar, ia menoleh, tetapi hanya mendapati pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Namun,
Saat ia memandang ke dalam bayangan pintu itu, ia melihat sepasang mata merah menyala menatap balik. Agus mundur dengan cepat, membanting pintu kamar mandi, dan menutup dirinya di kamar tidur hingga pagi tiba.